warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke garis pada dimensi 3 pada matematika wajib kelas 12. Untuk pengantar jarak titik ke garis, apabila ada titik A, kemudian ada garis G, sehingga untuk jarak titik A ke G kita hubungkan garis dari A ke G yang tegak lurus sehingga membentuk segitiga, membentuk sudut siku-siku ya. Jadi garis A di sini yang menghubungkan titik A ke garis G merupakan tegak lurus. Nah, perpotongan ini misalkan A aksen, sehingga A aksen adalah jarak titik A ke garis G. Sehingga jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis yang tegak lurus titik A ke garis G. Perlu melakukan proyeksi. Proyeksi di sini adalah menarik garis dari titik secara tegak lurus. Proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Kemudian tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Nah, garis A aksen inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G. Kemudian prosedur menghitung jarak titik ke garis. Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini hubungkan titik A ke titik C ke titik D. Jadi titik A, C, D dihubungkan sehingga membentuk segitiga ACD. Kemudian hitung jarak antara dua titik, yaitu AC, AD, dan CD untuk menetapkan jenis segitiga. Apakah segitiga ini sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang? Setelah itu, hitung tinggi segitiga ACD, yaitu AB, yang merupakan jarak titik A ke garis G. Jadi titik A, jarak titik A ke garis CD, titik A ditarik garis yang tegak lurus dengan CD sehingga terbentuk titik potong di B, yang mana AB dan CD ini adalah tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Dari langkah-langkah tadi ada 3 jenis segitiga ACD yang mungkin terbentuk. Ya, yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga ACD adalah sama kaki di AC dan AD. Jadi AC sama dengan AD. Segitiga ACD sama kaki, sehingga BC dan BD sama dengan setengah CD. Dengan teorema Pythagoras diperoleh AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi setengah CD kuadrat ya, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian yang kedua, segitiga ACD di sini adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di titik A. Kalau segitiganya siku-siku, gunakan rumus luas segitiga, yaitu apabila
segitiga ACD, maka rumusnya adalah setengah dikali alasnya CD, tingginya AB, atau luas segitiga ACD di sini sama dengan setengah kali AC, kalau AC-nya alas, kemudian kali AD, AD-nya adalah tinggi. Ini sama hasilnya. Sehingga apabila luas ini yang pertama dan kedua dihubungkan, diperoleh setengah dikali CD dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali AD. Setengahnya kita coret sehingga CD dikali AB sama dengan AC kali AD. Sehingga diperoleh hubungan AB, di sini AB tingginya ya, jarak titik A ke CD, AB sama dengan AC dikali AD dibagi CD. Ini adalah bentuk segitiga yang kedua. Kemungkinan segitiganya sembarang seperti gambar segitiga ACD yang ketiga ini. Jadi AC, CD, DA ini adalah segitiga sembarang dengan sisi-sisi yang tidak sama dan tidak siku-siku. Ya, jadi kalau seperti ini, di sini misalkan panjang CB adalah X dan panjang BD adalah Y, maka X tambah Y sama dengan CD. Di sini rumus yang dipakai nanti ada dua segitiga, segitiga ACB dan segitiga ABD untuk mencari panjang AB. Nanti bisa ke soalnya untuk lebih jelasnya. Untuk contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada bangun kubus. Kubus PQRS TUVW. Dari bangun kubus ini, apabila ditanyakan jarak titik U, ini adalah titik U ke garis TW. U ke garis TW. Jadi tadi U diproyeksikan ke garis TW, yaitu ditarik garis yang tegak lurus TW. Nah ya, jadi kalau U ditarik ke U ditarik ke TW, maka di sini adalah sudut siku-siku, sehingga jarak titik U ke garis TW adalah UT. Yang kedua, jarak titik U ke garis PQ sama dengan nomor 1, jarak titik U ke PQ, titik U dihubungkan ke garis PQ tegak lurus, sehingga karena ini sudah siku-siku tegak lurus, maka jarak titik U ke PQ sama dengan garis UQ. Yang ketiga, jarak titik S ke garis QR. Ini juga sama dengan nomor 1 dan 2, S ke QR atau RQ di sini siku-siku di R. Sehingga titik S ke QR sama dengan panjang SR. Yang keempat, jarak titik W ke garis TV. W di sini. Lihat kubus yang tengah ya. W ke garis TV. TV ini merupakan diagonal bidang, sehingga W ke TV ini ditarik garis dari titik W ke TV membentuk sudut siku-siku di tengah-tengah TV. Ini kebetulan di tengah-tengah TV karena WU dan TV merupakan diagonal bidang. Jadi titik tengahnya adalah pas tengah-tengah TV. Sehingga jarak titik W ke TV adalah WO. Kemudian yang kelima, jarak titik P ke garis WU. Untuk jarak titik P ke garis WU, di sini titik P-nya
kemudian garis WU. Nah, dari titik P ke garis WU, coba dihubungkan titik P ke W dan titik P ke U sehingga membentuk segitiga PWU. PW adalah diagonal bidang, PU diagonal bidang, WU juga diagonal bidang, sehingga PUW di sini merupakan segitiga sama sisi. Karena ini segitiga sama sisi, untuk menghubungkan titik P ke WU, maka garis dari titik P ke WU yang tegak lurus membentuk sudut siku-siku, maka berada di tengah-tengah WU. Misalkan di sini titiknya titik N. Jadi jarak titik P ke WU adalah PN. Yang keenam, jarak titik S ke garis WU. S-nya di sini, WU di sini. Nah, karena SWU adalah membentuk sudut siku-siku di W, sehingga jarak S ke WU sama dengan SW. Selanjutnya, jarak titik T ke garis PN. Ini adalah titik T. Kemudian garis PN tadi pada nomor 5 sudah dicari, sehingga untuk mencari titik T ke garis PN, tarik garis dari titik T ke PN yang tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Ini adalah TNP, merupakan segitiga sembarang namun segitiga siku-siku di T. Jadi TPN merupakan segitiga siku-siku di T. Jadi jadi jarak titik T ke PN sama dengan TM. Untuk contoh berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal BE? Nah, ini ada kubus ABCDEFGH, rusuknya 6 cm. Hitung panjang atau jarak titik A ke garis BE, sehingga jika saya potong segitiga ABE menjadi seperti ini. ABE, AE atau EA sama dengan AB 6 cm. Sedangkan EB merupakan diagonal bidang. Karena rusuknya 6 cm, maka EB sama dengan, dari segitiga EAB siku-siku di A, sehingga EB-nya adalah 6/2, BM-nya adalah 3/2, karena BE di sini 6/2, BM setengahnya EB. Kemudian AM sama dengan, karena sisi miringnya di sini AB, berarti AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Jadi 6 kuadrat dikurangi 3/2 dikuadratkan sama dengan akar 36 dikurangi 18 sama dengan akar 18, maka akar 18 sama dengan 3/2, sehingga jarak titik A ke BE sama dengan 3/2 cm. Selanjutnya, untuk contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Ya, di sini ada kubus ABCDEFGH, rusuknya 8 cm. Kemudian titik H di sini ke garis AG. AG merupakan diagonal ruang. Kalau
rusuknya 8 cm, maka AG-nya 8 akar 3 cm. Sebelumnya saya potong dulu segitiga HAG seperti ini ya. HG-nya 8. Terus HA di sini ya. Untuk HA merupakan diagonal bidang. Jadi HA merupakan diagonal bidang. Karena di sini rusuknya 8 cm, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Kemudian HG sudah 8 cm, sedangkan AG merupakan diagonal ruang sehingga sama dengan 8 akar 3 cm. Nah, untuk mencari AG ini 8 akar 3 ya. Sehingga untuk mencari HN ada cara yang tadi ketika semuanya sembarang, ini sudutnya siku-siku, maka HN dikali AG sama dengan HA dikali HG, sehingga HN-nya kita mau mencari, AG-nya adalah 8 akar 3, HA-nya 8 akar 2, ini dikali 8 akar 2, HG-nya 8, sehingga HN sama dengan 8 kali 8 akar 2 per 8 akar 3. Ini coret, sehingga HN sama dengan 8 per 2 akar per akar 3 sama dengan 8 per 3 akar 6. Ini rasionalkan akar 3 per akar 3 seperti ini. Nah, perhatikan kenapa saya memakai ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana kalau segitiganya siku-siku, maka bisa segitiga AHG itu kalau kita mencari luas segitiga setengah, alasnya itu AG, kemudian tingginya HN, dan atau segitiga AHG itu luasnya setengah, ini alasnya misalkan HG dikali HA ya, gini. Sehingga ya kita bisa menyamakan luas masing-masing ini. Berarti ini luas yang pertama ini sama dengan luas yang kedua karena segitiganya sama, sehingga AG kali HN sama dengan HA atau HA kali HG. Ini ya, ini saya menggunakan ini ya. Untuk yang keempat, diketahui limas beraturan TABCD. Panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Ya, ini limas beraturan TABCD. Karena namanya limas beraturan, maka alasnya sama. Di situ ada alasnya persegi. Jadi AD, DC, CB dan BA sama dengan 3 cm. Dan TA, TB, TC, TD yaitu 6 cm. Tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Di sini B-nya adalah ini di sini, kemudian TD ini. Jarak titik B ke TD, tarik garis melalui titik B ke garis TD, maka akan memotong di P di sini. Apabila saya potong, nah
Ini lebih jelas, ini T nya di atas, ini D, ini B. Ya. Kemudian jarak titik B, ini titik B ke TD memotong P, sehingga TD tadi adalah 6 cm, ini 6 cm, kemudian TB juga 6 cm, sedangkan BD ini merupakan diagonal bidang pada sisi ABCD, sehingga BD adalah 3 akar 2 cm. Nah, ini sama dengan pada contoh nomor 3, memakai luas segitiga. Memakai luas segitiga, maka luas segitiga BDT itu adalah setengah kali BD kali TO, atau luas segitiga BDT memakai alasnya TD dan ya TD, kemudian tingginya adalah BP, sehingga apabila disamakan menjadi TD kali BP sama dengan BD kali TO, atau BP sama dengan BD kali TO dibagi TD. Nah, BD nya sama dengan berapa itu? Ya, 3 akar 2. Sedangkan TO ini harus dicari dulu. Kalau TO merupakan tinggi, OB ini setengah dari BD, maka 3 per OB ini 3/2 akar 2, maka kita cari TO. Sini ya, kita cari TO. TO sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 dikuadratkan, sama dengan akar 36 dikurangi, jadi ini 9/4 kali 2, sehingga menjadi 9/2. Ini 9/2 sama dengan akar 72. Ya, ini 72 dikurangi 9/2, sehingga sama dengan akar 64/2. Maaf, akar 63 ya, 63/2 sama dengan akar 63 itu dari 9 kali 7, sehingga 3 akar 7, berarti 3 akar 7/2, 3/2 akar 7, sehingga di sini saya ubah BD nya adalah 3 akar 2, TO nya 3/2 akar 7 dibagi TD nya 6 ya, coret, ini 2, kemudian hasilnya adalah ini 3/2 dibagi 2 menjadi 3/4 akar 14 ya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi titik B ke garis TD adalah BP. Tuh. Selanjutnya ya, sudah selesai. Terima kasih.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.